kepadamu dengan hati bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan terus memberikan kepada kami hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami mengetahui, mengalami kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan kami. Bapa, jamah setiap hati, pikiran, perasaan kami taklukkan di bawah kaki Kristus, biar kehendak Tuhan yang jadi dalam setiap kehidupan kami. Singkapkan mata hati kami untuk kami dapat melihat, mengerti keajaiban dari kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan sesi pemuritan kita tentang identitas. Sebelum saya lebih jauh membagikan kepada saudara, saya ingin minta kalau ada di antara saudara yang masih ingat pelajaran minggu lalu, bisa tolong dibuka mute-nya dan silakan. Tentang apa minggu lalu kita belajar. Saya berharap ada yang ingat. Saudara boleh buka catatan. Silakan, ayo. Identitas dibagi dua, identitas rohani, jasmani. Ya, kita belajar tentang identitas ya. Identitas, ada identitas jasmani atau lahiriah, dan ada identitas rohania. Contoh apa yang kita sudah pelajari dari identitas rohani, jasmani? Saya coba munculkan dulu di layar. Sudah keluar? Oke. Ya. Nah, saudara, kita belajar kembali tentang identitas jasmani dan identitas rohani. Dua-duanya sebetulnya ada di dalam kehidupan kita. Cuma masalahnya kita lebih berfokus mungkin kepada identitas jasmani karena setiap hari kita berhubungan dengan identitas jasmani. Padahal ada identitas rohani. Nah, identitas jasmani bukan berarti semuanya salah, ada yang benar, ada yang baik, tapi kita harus memilah kapan kita memakai identitas jasmani dan kapan kita memakai identitas rohani. Nah, ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, masalah yang tidak bisa diatasi oleh identitas jasmani, maka kita harus beralih kepada identitas rohani. Kita ingat tentang kisah Gideon ketakutan terhadap bangsa Amalek, dia bersembunyi. Kenapa? Karena dia memakai identitas jasmani. Sampai malaikat Tuhan datang menemui dia dan berkata, engkaulah pahlawan yang gagah berani, gagah perkasa. Gideon masih berargumen dengan malaikat tersebut. Gideon berkata bahwa saya ini dari suku yang paling kecil, dari kaum yang paling kecil, dan saya juga orang yang paling muda. Nah, Gideon berkutat atau berfokus kepada identitas jasmani. Nah, selama Gideon tidak beralih dari identitas jasmani ke identitas rohani, maka dia tidak bisa melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Nah, Yesus pernah berkata, barang siapa percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya percaya itu tidak bisa kita kerjakan hanya dengan identitas jasmani kita. Kita harus libatkan identitas rohani. Kita juga belajar kisah tentang Daud, bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Raja Saul kalah, sembunyi, takut. Kenapa? Karena Raja Daud waktu itu menggunakan identitas rohaninya, Raja Saul menggunakan identitas
jasmaninya. Nah, saya akan melanjutkan, saudara, seperti yang saya sudah infokan di grup, bahwa kita akan belajar sumber-sumber pendapat diri yang dapat membentuk identitas kita. Jadi ada sumber-sumber di sekitar kita, itu tanpa sadar itu bisa membentuk siapa kita, membentuk gambar diri kita atau membentuk jati diri kita. Saya ajak saudara untuk kita baca terlebih dahulu ayat ini. Saya coba pindahkan dulu. Ya, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kalau saudara belajar tentang surat 1 Korintus pasal 4 ini memang pembelaan Rasul Paulus kepada orang-orang yang meragukan dia, yang menentang dia, yang menganggap Rasul Paulus itu bukan hamba Tuhan. Nah, makanya ayat 1 ini pembelaan dari Rasul Paulus, dia berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi, bukan hanya Rasul Paulus sebagai hamba-hamba Kristus, tapi saya dan saudara juga adalah hamba-hamba Kristus. Kenapa? Karena kita telah dibeli dengan darahnya yang mahal, kita bukan lagi hamba jahat, hamba dunia, hamba dosa, tapi kita adalah hamba-hamba Kristus. Nah, kepada kita dipercayakan rahasia Allah. Jadi, ini kita belajar tentang identitas rohani. Kita adalah hamba Kristus, itu identitas rohani. Dan kepada kita dipercayakan rahasia Allah. Berarti ada rahasia-rahasia Allah yang Allah percayakan kepada kita. Nah, kalau berbicara tentang rahasia, kita punya rahasia, tentunya kita akan beritahu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Saya punya rahasia dan saya tidak akan menceritakan kepada semua orang. Tentu saya harus memilih orang-orang yang menurut saya dapat dipercaya. Nah, saudara, sama dengan Tuhan. Tuhan memilih kita menjadi hamba-hamba Kristus yang kepada kita dipercayakan rahasia Allah. Lalu apa? Ayat selanjutnya dikatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ternyata, nah kata ternyata ini muncul setelah mengalami proses waktu yang tentunya panjang. Saudara tidak bisa mempercayai seseorang kalau baru kenal 1 minggu, 1 bulan. Mungkin 1 tahun saja saudara mungkin masih ragu-ragu apakah saudara akan mempercayakan rahasia saudara kepada orang tersebut. Nah, kata ternyata ini menunjukkan kepada kita melewati sebuah proses waktu yang panjang sampai kita dikatakan ternyata dapat dipercayai. Yang akhirnya, kata Rasul Paulus, dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian. Siapa pelayan-pelayan yang demikian? Itu adalah hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Itu saya dan saudara, maka kita dituntut, diminta, kita menjadi orang yang dapat dipercayai. Nah, saudara, ini penting, saudara. Kita bisa melayani Tuhan, tapi itu nggak cukup sampai kita menjadi orang yang dapat dipercayai. Kenapa? Karena kita diberi rahasia Allah, diberi kepercayaan Allah. Rahasia Allah Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, ayat 1 dan ayat 2 merupakan hasil dari ayat 3 dan ayat yang keempat. Nah, kalau ayat yang ketiga dan keempat tidak kita penuhi, maka kita tidak bisa menjadi hamba-hamba yang dapat dipercayai. Nah, kita lihat ayat yang ketiga dan keempat. Rasul Paulus bilang begini, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu. Jadi Rasul Paulus bilang, sedikit sekali artinya aku dihakimi oleh kamu. Atau
oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Bukan karena itulah apa? Nah, karena ayat yang ketiga. Bukan karena dihakimi oleh kamu, bukan karena pengadilan manusia, bukan karena diri sendiri pun aku dibenarkan. Nah, titik. Lalu dilanjutkan, dia itu Tuhan yang menghakimi aku ialah Tuhan. Nah, dari dua ayat ini kita akan mendapatkan sumber-sumber pendapat diri yang tanpa kita sadar itu akan membentuk identitas kita, siapa kita. Dan identitas kita ini akan menentukan semua perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita, masa depan kita. Jadi sangat penting identitas kita di sini. Dan sangat penting untuk kita ketahui sumber-sumber apa yang selama ini tanpa kita sadar sudah berkontribusi membentuk gambar diri kita. Kita lihat, saudara. Yang pertama, aku dihakimi oleh kamu. Katakan, bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu. Jadi sumber yang pertama adalah apa kata orang lain tentang diri kita. Rasul Paulus bilang, aku sedikit sekali artinya. Aku dihakimi oleh kamu. Artinya Rasul Paulus bisa mengatasi apa kata orang lain tentang dirinya. Nah, saudara, identitas kita tanpa kita sadari itu berasal dari orang lain. Siapa orang lain di sini? Orang tua kita, papa dan mama kita. Tanpa sadar kita terbentuk dan dibentuk oleh perkataan-perkataan mereka. Dari sejak kecil, misalnya contoh, kalau kita agak sedikit gemuk sedikit, lalu dikatakan, aduh si gendut datang nih, si gendut datang. Nah, kata gendut itu yang tiap hari kita dengar, entahkah tiap hari bisa 3-4 kali dan selama bertahun-tahun, tanpa sadar, saudara, itu membentuk identitas kita. Kita akan jadi benci dengan kata gendut itu. Ada banyak orang alergi dengan kata gendut tersebut. Kenapa? Karena dia nggak suka dikatakan gendut. Ini kata gendut. Ada juga yang kurus kayak tiang listrik. Aduh, anak saya mah kurus banget kayak tiang listrik. Coba saudara bayangkan, kalau itu diperdengarkan terus-menerus dan kita dengar berkali-kali dan bertahun-tahun, maka tanpa sadar kita membenci diri kita. Kalau kita kurus, makanya kita berusaha menjadi gemuk. Gemuk kita berusaha menjadi kurus. Supaya apa? Supaya kita menghindar dari apa kata orang tua kita tentang diri kita. Misalnya lagi contoh, kata orang tua kita, kamu mah bodoh. Masa gini aja nggak bisa sih? Kamu mah bodoh, tolol. Masa ini aja nggak bisa? Nah, coba bayangkan, saudara. Kalau sekali dua kali kita dengar dari orang tua kita seperti itu, mungkin kita nggak jadi masalah. Tapi coba berkali-kali, tanpa sadar, itu masuk ke alam bawah sadar kita. Nanti kita akan belajar tentang alam bawah sadar ya. Nah, saudara, ini penting. Apa yang orang tua ucapkan tentang diri kita, entahkah baik atau salah, kita tanpa sadar itu akan membentuk siapa kita. Tanpa sadar. Dan masalahnya gini ya, kalau itu sudah masuk ke dalam pikiran kita yang paling dalam, maka itu akan menjadi motivator kita. Untuk apa? Untuk menghindari itu atau untuk mencapai itu. Itu apa kata orang tua kita. Nah, saudara boleh selama saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan ini,
izinkan Roh Kudus, apakah ada kata-kata orang tua yang negatif yang masuk ke dalam pikiran saudara dan tanpa sadar sampai hari ini saudara dikendalikan oleh perkataan tersebut tanpa sadar. Misalnya contoh gini, sudah bukan rahasia umum lagi kan, orang tua suka berbicara gini, kamu belajar yang benar ya, sekolah yang benar ya, supaya nanti kamu jadi orang. Tujuannya sebetulnya baik, tapi kata-katanya jadi salah. Kamu belajar yang rajin ya, supaya nanti kamu jadi orang. Nah pertanyaannya, sekarang udah jadi orang belum? Nah dulu kan kita nggak bisa jawab, nggak bisa argumen sama orang tua. Maksudnya sekarang saya bukan orang-orangan. Tapi tanpa sadar itu masuk ke dalam pikiran kita, membentuk identitas kita, dan memotivasi kita untuk apa? Untuk dianggap saya jadi orang. Ini sebagai contoh salah satu. Nah, saudara, orang lain di sini bisa orang tua, orang lain di sini bisa kakak, bisa adik. Nah, orang lain juga bisa siapa? Bisa guru di sekolah. Guru-guru di sekolah. Nah, guru-guru di sekolah juga tanpa sadar memberikan kontribusi besar untuk membentuk identitas kita. Kalau kita anak nakal, disebut jadi anak nakal, anak badung, macam-macam dan sebagainya. Nah, tanpa sadar itu mempengaruhi seluruh aspek tingkah laku kita. Apa kata orang lain tentang diri kita. Nah, kita berpikir ini sederhana, Pak. Padahal enggak, saudara. Coba saudara perhatikan zaman sekarang. Walaupun belum diekspos ya. Ada banyak gay, ada banyak lesbi di bangsa kita Indonesia. Ya karena larangan ya. Coba kalau di Amerika Serikat, saudara bisa ketemu kapan saja di jalan. Saya waktu ada di sana, saya kaget ketika teman saya kasih tahu saya, Pak Hendra lihat. Oh saya lihat 2 orang pria berjalan bersama-sama sambil dorongan apa ya, anak-anak yang didorong gitu. Iya, dan mereka sambil ciuman satu dengan yang lain. Wah, di sana mah bebas. Tapi sebetulnya di Indonesia juga banyak. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa mereka kok bisa jadi gay ya? Mereka bisa jadi lesbi ya? Apakah mereka nggak tahu identitas mereka? Nah, mereka hidup karena apa kata orang lain tentang diri mereka. Di Camp Pria Sejati, kami menemukan satu pria mengalami jamahan Tuhan, dimerdekakan karena dia seumur hidupnya dia bingung dengan identitasnya. Dia sebetulnya seorang laki-laki, tapi gayanya gaya perempuan. Nah, kalau saudara belajar dalami tentang hal itu, memang ada laki-laki yang gayanya kayak perempuan, tapi laki-laki. Nah, karena dia gayanya kayak perempuan, di sekolah diledekin sama teman-temannya, kamu banci. Ini masih SD lah. Nah, waktu dia pulang ke rumah, dia cerita sama ayahnya, Bapak, aku diledekin sama teman sekolah. Katanya banci. Nah, si papanya ini juga bercanda. Memang kamu banci, katanya. Nah, apa yang dikatakan oleh ayahnya langsung masuk ke dalam pikirannya. Dan sejak hari itu, dia melihat dirinya sebagai gay, sebagai perempuan. Sampai dia ikut di camp, dia mengalami pemulihan. Nah, saudara, ada banyak kata-kata yang salah yang kita dengar dari keluarga kita, yang kita dengar dari guru-guru sekolah, di mana kita sekolah, yang kita dengar dari teman-teman kita, yang kita dengar dari siapapun. Nah, ini membentuk kehidupan kita. Tapi kita perlu belajar malam ini seperti Rasul Paulus. Bagiku sedikit sekali. Artinya, nggak ada artinya. Aku nggak peduli engkau menghakimi aku nggak peduli engkau ngomong apa tentang aku nggak peduli. Itu yang pertama. Dari sumber yang pertama, itu bisa berasal dari orang lain tentang diri kita.
Nah, yang kedua, atau oleh suatu pengadilan manusia. Jadi ternyata ada pengadilan-pengadilan manusia. Kita hidup tanpa sadar, ini bukan pengadilan di meja hijau, bukan, saudara. Ini pengadilan-pengadilan yang muncul karena adat istiadat, yang muncul karena kebiasaan, yang muncul karena standar-standar manusia. Jadi yang kedua adalah sumbernya adalah apa kata pengadilan manusia. Apa itu pengadilan manusia? Contohnya apa? Nah, pengadilan manusia itu adalah standar yang manusia tetapkan. Misalnya contoh, kalau orang disebut sukses, berhasil, dia harus punya rumah, dia harus punya mobil. Kalau belum punya rumah, belum punya mobil, dia belum bisa disebut sebagai orang sukses. Itu pengadilan manusia. Makanya orang berusaha mengejar standar manusia itu supaya diakui. Kenapa? Karena kebutuhan kita dari sononya adalah sukses. Karena Tuhan sudah tanamkan ke dalam diri kita sebagai seorang pengusaha, usahakanlah katanya. Usahakanlah taman ini. Berarti apa? Berarti ada benih di dalam diri kita yang mau membuat kita berhasil. Nah, si iblis masuk dengan pengadilan manusia. Wah, kalau kamu berhasil mah, kamu mesti punya ini, standarnya ini. Kalau belum mah memang kamu belum berhasil, kamu mah gagal. Nah, makanya banyak orang mengejar keberhasilan, mengejar kesuksesan. Padahal kalau kita belajar di Alkitab, keberhasilan, kesuksesan bukan tujuan. Itu adalah hasil, itu adalah akibat, bukan tujuan hidup kita. Nah, apalagi contoh pengadilan manusia, misalnya kalau suku Batak, mereka lebih menghargai ucok, cowok daripada perempuan, butet. Tapi ternyata dalam pengalaman pelayanan saya, bukan hanya di suku Batak saja, hampir banyak di suku-suku yang lain juga. Contoh di etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa juga lebih menghargai anak laki daripada anak perempuan. Nah, ini pengadilan manusia. Pengadilan manusia ini berbahaya. Tapi sayangnya, tanpa sadar, ini sudah membentuk kehidupan kita. Misalnya saya kasih contoh ya. Waktu awal-awal saya lulus sekolah Alkitab dan saya mulai pelayanan, setiap ketemu hamba Tuhan, hampir kebanyakan tanya jumlah jemaatnya berapa, udah punya gedung gereja belum. Nah, kenapa? Karena itu pengadilan manusia. Sebagai seorang hamba Tuhan yang berhasil, dia harus punya jemaat yang banyak, dia harus punya gedung gereja yang sudah dibeli, nggak sewa, nggak kontrak, dan sebagainya. Nah, awal-awal saya terpengaruh dengan pengadilan manusia tersebut. Saya menjadi minder, kenapa? Karena ya kita masih kontrak, jemaat belum banyak, dan mempengaruhi identitas saya. Saya menjadi hamba Tuhan yang ya minder lah, kayaknya nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa, saudara? Karena kata pengadilan manusia itu tanpa sadar telah membentuk identitas saya. Sampai saya mengalami pemulihan, saya mengalami kemerdekaan, dan saya belajar seperti Rasul Paulus. Sedikit sekali, artinya nggak ada artinya. Pengadilan manusia nggak masuk hitungan dalam kehidupannya. Apa kata orang lain nggak masuk hitungan dalam kehidupan Rasul Paulus. Nah, yang ketiga, saudara, sumber yang ketiga. Dikatakan malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Jadi sumber yang ketiga adalah apa kata diri sendiri. Nah, apa kata diri sendiri merupakan keputusan yang kita buat berdasarkan masukan-masukan dari orang lain dan pengadilan manusia. Nah, ini berbahaya, saudara. Nah, Rasul Paulus sendiri, aku sendiri pun tidak menghakimi diriku. Nah, banyak kali kita suka menghakimi diri kita.
kita nggak layak, kita nggak berharga, kita nggak mampu, kita nggak bisa, bla 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 bla, dan macam-macam. Kenapa, saudara? Itu berasal dari kata orang lain dan berasal dari kata pengadilan manusia. Nah, saudara harus teliti baik-baik, adakah 3 sumber ini sudah masuk dalam diri saudara dan akhirnya membentuk diri saudara. Oh iya, saya memang begini. Saya memang nggak bisa berubah. Saya dari sononya seperti itu. Dari lahirnya juga begitu. Nah, itu kenapa? Karena kita sudah buat keputusan. Jadi sumber yang ketiga adalah dari diri kita sendiri. Nah, yang keempat, saudara, sumber yang keempat dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi sumber yang keempat adalah apa kata Tuhan tentang diri kita. Apa kata Tuhan tentang diri kita? Nah, Rasul Paulus menegaskan bahwa 3 hal itu tidak membenarkan dia. Tapi yang keempat, inilah yang membenarkan dia. Aku dibenarkan, katanya. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Berarti sumber yang keempat adalah apa kata Tuhan tentang diri kita. Saudara boleh memilih. Kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Apakah kita mau hidup apa kata orang lain? Apakah kita mau hidup apa kata pengadilan manusia? Apa kita mau hidup apa kata kita diri sendiri? Atau kita memutuskan, Tuhan, aku mau hidup apa kata Tuhan tentang diri saya. Makanya saudara, pengakuan iman kita, kalau saudara masih ingat, saudara ucapkan itu bahwa aku ada seperti apa yang Tuhan katakan tentang aku. Kenapa, saudara? Karena ini harus kita pilih. Dan kita tidak bisa mencampur baurkan antara apa kata Tuhan dengan apa kata orang lain tentang diri kita. Makanya kita seringkali miss. Kita seringkali bingung tentang siapa kita. Kenapa? Karena kita mencampur adukan kedua sumber ini. Yang lahiriah, yang jasmania dengan yang rohania. Kita harus memutuskan, ya, saya adalah seperti apa yang Tuhan katakan tentang diri saya. Tuhan katakan saya A, ya saya belajar hidup seperti A. Tidak ada A minus, A plus, dan sebagainya, atau A tambahan, atau A dikurangi, tidak. Apa kata Tuhan tentang saya? A, ya A. Nah, kalau kita buat keputusan seperti itu, maka kita punya identitas yang sejati. Kita punya identitas yang benar. Nah, saudara, setelah selesai ini, dalam seminggu, untuk minggu depan, saudara coba mulai merenungkan. Apakah ada kata orang lain yang saya hidupi hari ini? Apakah ada kata pengadilan manusia yang saya jalani hari ini? Dan apakah juga diri saya memutuskan, iya, memang benar. Iya, memang benar. Seperti yang saya ceritakan pria tersebut. Ketika ayahnya berkata, memang kamu banci. Sambil ketawa. Dan dia memutuskan, iya, saya memang banci. Saya bukan laki-laki. Saya laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Sampai dia dapat kebenaran. Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Nah, saudara, ketika kita hidup berdasarkan apa kata orang lain, kita tidak akan pernah menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang problem emosional. Kenapa? Karena di satu sisi kita dipermainkan dengan apa kata orang lain. Kita mengikuti, misalnya saya kasih contoh, kalau kita pakai baju kegedean. Orang bilang, aduh kamu bajunya kegedean. Udah kita pulang, kita ganti dengan baju yang kecil. Nah, ini pengalaman saya. Ketika saya di pendidikan sekolah kitab Tawangmangu, ada praktek khotbah dan saya terpilih salah satu dari hanya mungkin 3 orang saja dalam satu kelas yang dipilih untuk menjadi contoh. Nah, waktu selesai saya khotbah, dosen homiletik saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan masukan.
Saya masih ingat ada 2 yang kasih masukan kepada saya. Yang pertama, seorang pria. Dia bilang begini, khotbahnya bagus, homiletiknya bagus, tapi sayang katanya, bajunya kegedean. Sudah tahu setelah selesai kelas tersebut, karena di asrama ya, saya masuk ke kamar, saya mulai ambil baju-baju yang menurut saya kebesaran. Besoknya saya kasih petugas kebersihan di sekolah kita. Saya nggak pakai lagi baju yang kebesaran. Kenapa, saudara? Karena apa kata orang lain itu sudah membentuk identitas saya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, seorang wanita, dia bilang begini, bagus, Pak, tidak ada yang salah katanya. Tapi hanya satu yang kurang. Giginya ompong katanya. Nah, waktu saya berangkat dari Jakarta ke Tawangmangu, gigi saya ompong. Tapi saya nggak merasa malu, nggak merasa minder, ya cuek aja, saudara. Tapi dia ngomong sejak hari itu, bahwa gigi saya ompong, wah saya udah bingung. Setiap keluar kamar, saya perhatiin, sebelum keluar ya, saya perhatikan di cermin, iya ya, jelek juga saya ompong ya. Sampai saya tulis surat loh ke orang tua saya minta uang, supaya saya bisa pasang gigi palsu. Ya bagus sih, maksudnya supaya rapi ya, giginya nggak ada yang ompong. Tapi yang saya lakukan itu supaya apa? Supaya saya bisa diterima. Supaya saya dianggap baik. Supaya saya dianggap berhasil. Nah ini bahaya. Kalau kita hidup berdasarkan apa kata orang lain, berdasarkan kata pengadilan manusia, dan kita memutuskan itu buat kita sendiri, nah ini berbahaya. Ada bom waktu dalam diri kita yang membuat kita hancur. Kita akan kejar keberhasilan hanya untuk diri kita sendiri. Kita kejar kesuksesan hanya untuk diri kita sendiri. Untuk kita diterima, oh ya memang dia berhasil, oh ya memang dia baik, oh ya memang dia layak, oh ya memang dia pantas, dan sebagainya. Kita kejar itu. Dan itu bersumber dari apa kata orang lain. Itu bersumber dari apa kata pengadilan manusia. Malam ini, saudara, seperti yang saya buat keputusan Tuhan, saya putuskan, saya hidup hanya apa kata Tuhan tentang saya. Saya berharga, ya saya berharga. Saya ciptaan baru, ya ciptaan baru. Saya pemenang, ya saya pemenang. Nanti saudara kita akan belajar, apa sih tentang Tuhan ngomong tentang kita, apa sih? Apa saja yang Tuhan bicarakan tentang kita akan belajar. Kenapa, saudara? Karena mau beralih dari apa kata orang lain, apa kata pengadilan manusia dan diri sendiri kepada apa kata Tuhan, tidak semudah kita ngomong. Nggak semudah itu. Saya hidup bertahun-tahun, saudara. Hidup bertahun-tahun. Dalam minder yang menurut saya nggak wajar. Kenapa? Karena mentor saya bilang, kamu orang yang paling minder. Dan kalau kamu nggak pernah sembuh, kamu nggak akan bisa lihat Tuhan pakai hidup kamu. Jadi saya memutuskan untuk saya beralih kepada apa kata Tuhan tentang diri saya. Dan sekali lagi saya bilang, tidak semudah apa yang saya ucapkan. Berkali-kali gagal, berkali-kali gagal, berkali-kali gagal, berkali-kali gagal, berkali-kali gagal. Sampai hari ini saya masih tetap bergumul untuk memutuskan Tuhan. Aku lebih percaya apa kata Tuhan dibanding dengan apa kata orang lain tentang aku. Karena Tuhan lebih tahu tentang diriku, bahkan lebih tahu dari aku sendiri tahu tentang diriku. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari itu menjadi rema buat kita. Dan kita mulai buang semua kata-kata yang salah yang kita pernah dengar dan kita hidupi selama ini, dan kita mulai memutuskan, Tuhan, aku mau hidup seperti apa kata Tuhan tentang aku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan hati bersyukur dan berterima kasih. Dan sudah mendengar kebenaran firman Tuhan tanpa sadar,
kami masih hidup dengan identitas yang salah. Kami hidup berdasarkan apa kata orang lain yang dimulai dari keluarga kami. Mungkin orang tua kami mengeluarkan kata-kata yang salah, guru-guru di sekolah, dosen-dosen di kampus, teman-teman, dan lain sebagainya. Dan kami hidup dengan pengadilan manusia. Dan akhirnya kami memutuskan diri sendiri, seperti apa kata orang lain. Ampuni kami Tuhan, malam ini kami membuat sebuah keputusan. Kami mau hidup berdasarkan apa kata Tuhan tentang diri kami sendiri Tuhan. Kami mau belajar seperti Rasul Paulus. Ketiga hal itu tidak membenarkannya. Hanya satu yang membenarkan dia, yaitu Tuhan, yang menghakimi dengan adil, yang membenarkannya. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kami semua membuat keputusan yang benar malam hari ini. Kami menolak semua pikiran-pikiran yang salah, perkataan-perkataan yang salah, yang telah tersimpan bertahun-tahun di dalam pikiran hati kami. Kami tolak, kami batalkan itu demi nama Yesus. Dan kami terima semua kebenaran firman Tuhan ke dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kami yang hidup, kami naikkan ucapan syukur, kami berdoa. Amin. Nah sebelum saya serahkan kepada Baskoro untuk memimpin satu pujian, Bapak Ibu